La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di dalam bab ini, bab yang kedua, buku DNA Generasi Pejuang, saya ingin mengutip yang Allah firmankan di dalam Quran surat Hud, yaitu ketika Nabi Nuh alaihissalam ini memanggil anaknya yang akan tenggelam di tengah azab banjir bandang dan juga hujan yang sangat deras pada waktu itu. Saat itu kalau kita perhatikan dalam Quran surat Hud ayat yang ke-41 sampai kemudian 46, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kasih sayang Nabi Nuh tetap muncul pada waktu menyaksikan anaknya ini akan tenggelam. Kita bisa baca dalam ayat 42, Allah berfirman, "Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Dan Nuh itu berseru kepada anaknya, memanggil anaknya. Jadi waktu itu sudah banjir sudah sangat luar biasa. Negeri Nabi Nuh sudah hampir tenggelam seluruhnya itu. Nuh melihat anaknya ini ya belum tenggelam. Maka Nabi Nuh sebagai seorang ayah ini terpanggil. Jiwa ayahnya ingin menyelamatkan anaknya, sekalipun Nuh tahu bahwasanya dia punya pengalaman buruk dengan anaknya, karena anaknya ini yang bernama Kan'an dalam beberapa riwayat diceritakan itu menjadi penentang dakwah Nabi Nuh bersama dengan ibunya, itu dengan istri Nabi Nuh alaihissalam seperti itu. Tapi naluri seorang bapak tetap muncul. Nah, ini yang saya katakan sebagai ikatan biologis dan ikatan emosional itu tetap ada. Dan ini ditampakkan oleh Nabi Nuh dalam Quran surat Hud ini. Itu ketika Allah menggambarkan wanadah nubnu annahu, dan ketika Nuh memanggil anaknya, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, ya, panggil Nuh kepada putranya, irkab ma'ana, mari naik kapal bersama dengan kami, ya. Ketika itu Nuh fi manzilin, di atas kapal, memanggil ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nuh memanggil wahai anakku, ya bunayya dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang, bukan ya waladi itu kan, atau ya ibni, tapi ya bunaya. Jadi menunjukkan Nuh ini ya membujuk sekali lagi dengan panggilan sayang. Ini pelajaran bagi kita orang tua, setanda kutip ya, anak itu punya masalah bagaimanapun, Nabi Nuh memberikan contoh tetap memanggil dan memujuk dengan panggilan sayang seperti itu. Nah, ini satu gambaran kalau ada orang tua baru anaknya berbuat tanda kutip ya berulah sedikit kemudian marah-marah, ini malu pada Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya baru sekedar barangkali mecahin HP bapaknya, iPhone X begitu ya, yang baru dibeli tadi malam dan juga belum lunas cicilannya begitu ya, langsung panggil binatang gitu kan, wahai anak gorila gitu kan. Nah, bapaknya berarti King Kong gitu. Atau misalkan ibunya kaget, misalkan ya microwave yang baru dibeli misalkan gitu, tahu-tahu koslet begitu ya, karena dibanjur sama anaknya begitu ya. Dan itu kan banyak orang tua yang gampang marah pada anaknya karena masalah-masalah sebetulnya nggak besar sekali begitu ya. Kan belum pernah ada orang tua, nauzubillah, menghadapi ujian dari anak seperti yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Diajak baik-baik, dicaci maki ya. Ketika ayahnya kamu bikin perahu, malah kemudian dijadikan tempat buang hajat oleh kaumnya, termasuk oleh anaknya begitu ya. Tapi begitu anaknya mau tenggelam, Nuh tetap ingin supaya anak ini selamat. Inilah satu pribadi yang harus dicontoh oleh orang tua, khususnya para ayah. Jadi nggak gara-gara anak itu kemudian nilai ulangan tidak sesuai dengan harapan orang tua, awas ya kalau besok ulangan jelek lagi, jangan panggil nih bapakmu begitu kan. Wah, itu. Ketika besoknya tanya berapa ulangannya, "Ma, bapak siapa?" begitu kan. Nah, ini musibah besar gitu. Nah, Nabi Nuh masih manggil dia bunayya irkab mana, wahai anakku naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama dengan orang-orang yang kafir. Kita lihat bagaimana Nuh tetap sayang begitu. Meskipun ya kemudian anaknya juga tetap ngeyel begitu kan. Tetap dalam kekufuran, tetap setia kufur begitu. Ya. Dengan mengatakan qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' begitu. Wahai ayah, aku akan naik ya. Walaupun di sini nggak ada panggil ayah. Saat jadi nggak memang menjawab ya ayah, ya abati, enggak begitu. Tapi mengatakan
Sa'awi gitu kan. Jadi nggak menjawab, wahai ayah enggak. Ini menunjukkan memang betapa kurang ajarnya kan ini begitu ya. Udah dipanggil supaya selamat begitu kan, tapi ini ya, egonya tetap tinggi gitu. Nggak mau dia menerima dan menjawab panggilan bapaknya dan nggak mau ditolong oleh bapaknya. Dengan mengatakan sa'awi ya, ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik nanti ke atas jabal, ke atas gunung begitu kan. Ya'simuni akan melindungi aku minal ma, dari air yang sudah meluap-luap seperti ini. Ini Masya Allah ya. Ada dua gambaran, satu bapaknya ini soleh dan tetap sayang ingin menyelamatkan anaknya, tapi sisi lain anaknya yang udah kufur ini yang mau kena azab tetap ngeyel ya, tetap kemudian ngotot tidak ingin bersatu dengan bapaknya, nggak mau menerima ajakan kebaikan bapaknya. Ini nauzubillah, mudah-mudahan nggak menimpa keluarga kita ya, sahabat Al-Azan ya. Kita berharap walaupun barangkali punya anak yang kita suka ngeluh, kok anak susah diatur, kalau orang tua ngomong kok menjawabin mulu begitu kan, disuruh ke warung itu kan, enak warung nanti ibu kasih uang 1.000, dijawab sama anaknya, ibu aja yang warung, nanti aku kasih duit 2.000 misalkan begitu kan. Ya tetap ini kita makhluk kepada Nabi Nuh alaihissalam, tetap Nabi Nuh tetap sayang begitu kan. Walaupun ya subhanallah, anaknya tetap ngotot begitu kan, dengan mengatakan nggak mau, tetap naik ke atas gunung. Artinya memilih jalan selamat yang lain. Ya. Nah, tapi kemudian kan Nuh mengatakan, qala la asimal yaumin amrillah illa man rahima. Nuh mengingatkan lagi pada anaknya, ya anakku la asima. Nggak ada bisa yang selamat al-yaum pada hari ini. Jadi Nabi Nuh bilang la asima, nggak ada yang bisa asim, yang selamat tuh nggak ada. Al-yaum hari ini, ya. Min amrillah, dari urusan Allah, maksud dari azab Allah begitu. Ila man rahimah, kecuali orang yang memang bagaimana? Yang Allah berikan rahmat. Artinya orang memang sudah dijanjikan Allah akan selamat karena mengikuti dakwah Nabi Nuh, itu yang akan selamat. Ini Nabi Nuh tetap mengatakan. Kembali mengingatkan lagi, enggak kemudian ya Bapak, enggak, saya pengen naik ke gunung, terserah lo deh gitu. Enggak bilang begitu. Kemudian tetap bilang enggak ada yang bisa selamat hari ini kecuali yang diberikan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi kemudian, akhirnya banjir bah azab itu menenggelamkan Kan'an putra Nuh alaihissalam. Tapi